Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi sudut yang ada di tema 8. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang saling berpotongan di titik yang sama. Contohnya yang terdapat pada gambar, yaitu adalah garis AB dan garis BC yang membentuk sudut dan berpotongan di titik B. Garis AB dan garis BC disebut dengan kaki-kaki sudut. Karena garis AB dan garis BC membentuk sudut, titik B disebut titik sudut. Contoh lain adalah garis POQ. POQ merupakan garis yang membentuk sudut POQ. Garis OP berpotongan dengan garis OQ di titik O sehingga menghasilkan sudut. Terdapat 5 macam sudut dalam matematika, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kita mengukur sudut dengan menggunakan busur. Contoh benda di sekitar kita yang memiliki sudut lancip adalah ujung spidol, ujung mata gergaji, ujung jarum. Selain itu, ketika kita hormat pada bendera saat upacara, tangan kita juga membentuk sudut lancip. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku terbentuk oleh dua buah garis yang saling tegak lurus. Contoh benda di sekitar kita yang memiliki sudut siku-siku adalah pintu, jendela, televisi, dan lain sebagainya. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contoh benda di sekitar kita yang memiliki sudut tumpul adalah laptop yang terbuka lebar, jendela yang terbuka lebar, atap rumah, tenda kemah, pintu yang terbuka lebar, dan lain sebagainya. Sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Contohnya yaitu adalah penggaris, jembatan, jarum jam yang menunjukkan pukul 6, tangan kita ketika sedang merentangkan tangan, dan lain sebagainya. Sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Contoh benda di sekitar yang memiliki sudut refleks adalah jarum jam yang menunjukkan pukul 7. Sudut refleks dibentuk dari jarum pendek yang menunjukkan angka 7 dan jarum panjang yang menunjukkan angka 12. Selain itu, jarum jam yang menunjukkan pukul 8 juga merupakan salah satu contoh sudut refleks. Perbedaan sudut tumpul dan sudut refleks. Sudut tumpul maupun sudut refleks terbentuk oleh dua buah garis yang saling bertemu di satu titik. Bagian yang berwarna merah disebut dengan sudut tumpul, sedangkan bagian yang berwarna biru disebut dengan sudut refleks. Berikut ini adalah contoh-contoh benda di sekitar kita yang memiliki sudut. Yang pertama yaitu adalah gunting. Gunting ketika dibuka, dia akan membentuk sudut, yaitu sudut tumpul. Apabila dibuka sedikit saja, maka dia akan membentuk sudut lancip. Kemudian ada jam tangan, di mana jarum jam menunjukkan angka 4 atau jam 4, di mana sudut terkecilnya membentuk sudut tumpul, sedangkan sudut terbesarnya membentuk sudut refleks seperti yang baru saja kita bahas. Kemudian ada juga penggaris segitiga.
di mana bagian yang berwarna merah ini membentuk sudut lancip, sedangkan pada bagian sikunya yang terbentuk oleh buah garis yang tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku. Nah, pada penggaris segitiga ini membentuk dua buah sudut. Itu yang ini sudut lancip, sedangkan yang ini adalah sudut siku-siku. Kesimpulannya, sudut adalah bangun yang terbentuk oleh dua buah garis lurus yang saling berpotongan di satu titik. Jenis-jenis sudut terdapat 5 jenis sudut yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu sudut lancip, yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku, sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang keempat adalah sudut lurus, yaitu adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Dan yang kelima adalah sudut refleks, sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang coba kalian tentukan gambar-gambar ini termasuk ke dalam jenis sudut apa? Jenis sudut lancip, tumpul, siku-siku, lurus, atau refleks. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih.